Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada hari ini kita masih dapat bertemu kembali untuk melanjutkan pembahasan materi logika informatika kita. Ya, kita masuk ke bab 3 yaitu ekuivalensi logika. Jadi di pertemuan minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana membuat tabel kebenaran, kemudian menentukan apakah tabel kebenaran tersebut merupakan tautologi, kontradiksi, atau kontingen. Ya. Nah, untuk pertemuan pada hari ini kita akan melanjutkan masih menggunakan tabel kebenaran ya untuk menentukan apakah dua buah pernyataan logika atau lebih itu ekuivalen atau tidak. Jadi silakan disimak, sambil disimak modul Anda bab 3 yaitu ekuivalensi logika. Nanti di sini ada beberapa metode pembuktian yang dapat kita lakukan untuk menentukan apakah dua buah pernyataan logika itu ekuivalen atau tidak ya. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu ada yang dinamakan dengan pernyataan yang ekuivalen. Ya, jadi pada tautologi dan juga kontradiksi itu dapat dipastikan bahwa jika dua buah ekspresi logika adalah tautologi, maka kedua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis. Demikian juga jika keduanya kontradiksi. Nah, persoalannya ada pada kontingen karena memiliki semua nilai true dan false. Tetapi jika urutan true dan false-nya itu tidak sama, maka dia dikatakan tidak ekuivalen. Ya. Jadi dua buah pernyataan logika itu kalau kita buat tabel kebenarannya, kemudian di akhir kita akan menemukan nilai kebenaran dari dua buah pernyataan logika itu true semua atau tautologi, itu maka bisa dikatakan dua buah pernyataan logika tersebut adalah ekuivalen atau setara ya. Kemudian juga kalau misalnya kita cari tabel kebenaran dari dua buah pernyataan logika dan ketemunya false semua atau kontradiksi, maka dia dikatakan juga ekuivalen. Nah, bagaimana kalau kemudian hasil akhirnya di tabel kebenaran itu dia kontingen? Ya, jadi nilai kebenarannya campur antara true dan false. Ya, maka harus dilihat apakah urutan true dan false-nya ya, baris-barisnya, misalnya baris pertama true pada proposisi 1 atau pernyataan 1, hasil akhir nilai kebenarannya misalnya baris pertama true, maka baris kedua false, baris ketiga true, baris keempat true misalnya. Kemudian yang pernyataan atau proposisi kedua setelah dicari nilai kebenaran akhirnya itu juga komposisinya misalnya baris pertama true, baris kedua false, baris ketiga true, baris keempat true juga, maka baru bisa dikatakan ekuivalen atau setara. Nah, kalau dalam operasi matematika ya, itu pernyataan yang ekuivalen itu sama kalau misalnya Anda disuruh menentukan dua buah persamaan matematika itu sama atau tidak. Misalnya gini, saya punya operasi matematika min 1 tambah 4 ya. Min 1 tambah 4 itu hasilnya berapa? 3 ya. Dengan kemudian di sebelah kanan saya punya persamaan, itu tadi misalnya di sebelah kiri ya. Misalnya di sebelah kiri saya punya operasi matematika min 1 tambah 4. Kemudian di sebelah kanan, ruas kanan, saya punya operasi matematika 4 dikurangi 1. Nah, itu kan hasilnya sama semua. Yang di ruas kiri, min 1 tambah 4 itu hasilnya adalah 3. Yang di ruas kanan 4 dikurangi 1 itu hasilnya juga 3. Maka operasi matematika min 1 plus 4 itu dikatakan setara atau ekuivalen dengan operasi matematika 4 dikurangi 1 ya. Jadi prinsip kesetaraan atau ekuivalensi dalam logika itu sama seperti
prinsip kesetaraan atau ekuivalensi pada operasi matematika ya. Kalau di matematika kan kita sering menemui hal yang seperti itu. Bentuknya sekilas dilihat tidak sama, tapi ternyata hasilnya sama. Contoh lagi misalnya 1 dikurangi min 1. Kemudian di sebelah kanan saya punya 1 plus 1, yaitu hasilnya sama aja, sama-sama hasilnya adalah 2 karena 1 dikurangi min 1, min dengan min, negatif dengan negatif itu hasilnya adalah positif ya. Jadi ekuivalensi logika ini kita juga dasarnya adalah operasi pada matematika. Jadi kalau Anda bingung itu biasanya kalau saya bingung ini kita ganti aja variabel logikanya dengan angka, biasanya saya seperti itu ya. Tapi kalau Anda sudah sering latihan itu tidak masalah, maksudnya Anda tidak akan bingung lagi. Nah di sini saya punya contoh, misalnya ada 2 buah proposisi atau kalimat pernyataan. Dewi sangat cantik dan ramah, kemudian Dewi peramah dan sangat cantik. Nah ini juga sama ya, ini artinya juga sama. Misalnya kalau satu proposisi ini saya simbolkan ya, ini kan terdiri dari 2 kalimat sebetulnya ya, yaitu Dewi sangat cantik dan Dewi peramah. Misalnya Dewi sangat cantik A, kemudian Dewi peramah B. Maka kalau contoh 14 nomor 1 dan 2 ini kita bawa ke dalam bentuk logika, simbol logika ya, menggunakan operator dan, maka hasilnya menjadi A N B, terus yang nomor 2 itu B N A. Nah ini sama aja, sama kalau N itu kalau dalam operasi matematika dia setara dengan operasi perkalian ya. Jadi kalau dalam prinsip perkalian itu berlaku hukum komutatif. Komutatif itu berarti dibolak-balik hasilnya sama aja. Contoh 1 dikali 2 itu hasilnya akan sama dengan 2 dikali 1. Maka A N B itu sama dengan atau ekuivalen atau setara dengan B N A. Paham ya? Kalau N dalam operasi matematika itu setara dengan perkalian. Jadi kalau kita mengalihkan 2 buah angka, 2 kali 3 itu ya hasilnya sama dengan 3 dikali 2. 2 kali min 3 ya hasilnya sama dengan min 3 dikali 2 ya, berlaku hukum komutatif. Kalau perkalian ya, kalau penjumlahan tidak bisa kita berlakukan hukum komutatif karena bisa jadi hasilnya berbeda. Nah itu, maka jika dikatakan kedua buah ekspresi logika tersebut ekuivalen secara logis, maka dapat ditulis A N B setara ya, setara atau ekuivalen dengan B N A. Nah, sampai sini dulu bisa dipahami ya. Nah, saya lanjutkan ya. Tadi untuk bagian pernyataan yang ekuivalen itu seperti apa sudah bisa dipahami sedikit ya. Kalau Anda bingung, larikan ke operasi matematika. Ya, operasi matematika itu hampir sama seperti itu, kesetaraan. Nah, untuk membuktikan 2 buah pernyataan atau proposisi, 2 buah atau lebih ya, itu ekuivalen atau setara atau tidak, itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan. Yang pertama, yang paling mudah itu menggunakan tabel kebenaran ya. Kemudian yang kedua, kita bisa menggunakan hukum-hukum ekuivalensi logika ya. Nah, yang pertama dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, ini kuncinya Anda harus paham dulu bagaimana cara membuat tabel kebenaran dari suatu proposisi atau pernyataan ya. Di pertemuan yang lalu itu juga sudah saya berikan contohnya bagaimana ya membuat tabel kebenaran. Kalau Anda masih belum paham, silahkan temui saya di prodi ya. Silahkan temui saya di prodi ya, bagian mana yang Anda tidak paham. Tapi kalau temui saya di prodi, Anda harus bawa modul. Kemudian sudah ada latihan soal yang coba Anda pecahkan. Baru nanti kemudian didiskusikan sama saya. Jadi Anda jangan tangan hampa kalau menemui saya. Minimal Anda harus baca dulu, bawa modulnya, Anda sudah mencoba mengerjakan latihan yang mana misalnya, baru kemudian
diskusi dengan saya. Ya, saya bisa ditemui setiap hari di prodi. Ya, tapi sayangnya kalau yang kelas sore memang agak repot karena saya jam 4 sudah pulang. Ya, bisa hari Sabtu Anda temui saya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, pembuktian ekuivalen dengan tabel kebenaran. Di sini bisa kita lihat bahwa ini ya, misalnya ada contoh. Tadi contoh untuk yang di atas, Dewi sangat cantik dan peramah. Kemudian kalimat yang kedua, Dewi peramah dan sangat cantik. Kalau kita buat tabelnya ya, karena di atas tadi itu ada dua buah variabel yaitu A dan B. Ingat untuk membuat tabel, kalau variabelnya ada dua, maka kombinasi nilai kebenaran true false-nya itu 2 pangkat n, di mana n-nya itu adalah jumlah variabel yang dipakai dalam proposisi atau kalimat. Ya, variabel dasarnya karena ada 2, maka 2 pangkat 2 4. 4 ya, 4 ini yang sebelah paling kanan kombinasinya true false. Kemudian yang sebelah paling kiri kombinasinya 2 true 2 false. Jadi yang di sini 2 pangkat 0, 1 itu berarti 1 true 1 false, selang-seling kombinasinya. Kemudian maju ke depan 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu 2. Sehingga kombinasinya 2 true dan 2 false. Nah, kalau pernyataan atau proposisi yang pertama tadi kita buat tabel kebenarannya, yaitu Dewi sangat cantik dan peramah, maka didapatkan hasil seperti ini. Ingat, kalau n itu kuncinya hanya akan bernilai true jika semua kalimat penyusunnya bernilai true. Selain itu false, maka didapat nilai kebenaran seperti ini. Sedangkan yang kedua, kalimat yang kedua, proposisi yang kedua itu Dewi peramah dan sangat cantik. BNA. Ternyata setelah dicari nilai kebenarannya, komposisinya juga seperti ini. Baris pertama true, kemudian baris 2, 3, dan 4 nilainya false. Nah, karena komposisinya sama ya, pada proposisi 1 baris pertamanya true dan pada proposisi 2 baris pertamanya juga bernilai true. Kemudian baris kedua pada proposisi pertama bernilai false dan baris kedua pada proposisi kedua bernilai false. Demikian juga yang baris ketiga dan 4. Maka dapat dikatakan bahwa pernyataan atau proposisi 1 dan 2 itu ekuivalen atau setara. Nah, di sini ya. Memiliki urutan yang sama, maka secara logis tetap dikatakan ekuivalen. Kalau tidak sama, misalnya ini yang baris pertama proposisi kedua false tapi baris keduanya true, maka itu namanya kombinasinya tidak sama, maka tidak bisa dikatakan setara. Jadi yang namanya setara kalau dalam kontingen dia itu per barisnya nilai kebenarannya itu harus sama, ya. Nih, kemudian ada contoh lagi di sini. Ada dua proposisi, Badu tidak pandai atau dia tidak jujur. Dia di sini mengacu pada Badu ya. Jadi di sini ada dua buah kalimat inti, yaitu Badu pandai dan Badu jujur. Nah, mohon dipahami kalau dalam suatu kalimat itu ada kata-kata tidak, itu berarti dia sudah dalam bentuk negasi. Ya, atau ingkaran. Jadi kalau Anda disuruh menentukan membuat simbol logika dari suatu pernyataan, Anda tarik pernyataan dasarnya. Kalau ada kata-kata tidak di situ, maka Anda hilangkan dulu tidaknya. Sehingga dari proposisi 1 dan 2 ini kalau kita tarik kalimat dasarnya, dia itu ada 2, yaitu Badu pandai dan Badu jujur. Ya, dia di sini mengacu pada Badu. Maka kalau kita pecah, kita tarik kalimat intinya, harus Anda sebutkan subjeknya. Jadi yang B ini tidak bisa Anda tulis dia jujur gitu, tidak bisa. Subjeknya dia itu siapa di situ. Nah, ini ya, kalau dalam logika informatika Anda harus paham juga bahasa Indonesia. Struktur bahasa Indonesia, bahasa nasional kita itu seperti apa. Ya kan kalian belajar bahasa Indonesia dari kelas 1 SD sampai kini semester 1 juga belajar bahasa Indonesia ya. Jadi Anda harus pahami kalau ada kata ganti orang
dalam suatu proposisi itu ketika Anda menarik kalimat dasarnya untuk disimbolkan atau disimpan dalam suatu variabel, itu harus Anda tuliskan subjeknya secara lengkap, siapa di situ. Jangan pakai kata gantinya. Ya. Jadi di sini beberapa cara, adapun langkah-langkahnya. Ya, di sini secara intuitif dapat ditebak bahwa kedua pernyataan di atas sebenarnya sama. Lalu bagaimana kalau kita mau menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikannya? Nah, langkah-langkah untuk membuktikan apakah dua buah proposisi ekuivalen atau tidak dengan menggunakan tabel, itu langkah yang pertama adalah ubah dahulu argumen di atas dalam bentuk ekspresi atau notasi logika. Ya, ini tadi kita tarik ada dua kalimat dasar, yaitu badu pandai dan badu jujur. Kemudian kalimat yang pertama, proposisi yang pertama, kalau diubah ke dalam bentuk notasi logika menjadi negasi A, karena di sini kalimatnya badu tidak pandai, atau or dia tidak jujur, itu berarti badu tidak jujur. Kemudian yang kedua itu kalimatnya adalah tidak benar, jadi tidak benar ditaruh di depan negasinya. Kalau negasinya seperti itu, tidak benar bahwa, itu berarti keseluruhan kalimat di belakang kata-kata bahwa itu berarti nilainya tidak benar. Jadi harus dikurung, kemudian dinegasikan. Perhatikan dengan kalimat yang pertama beda. Kalau pernyataan yang pertama ini badu tidak pandai atau dia tidak jujur, negasinya itu melekat pada masing-masing pernyataan. Ya, badu tidak pandai, negasinya melekat pada badu pandai, atau dia tidak jujur atau badu tidak jujur, negasinya melekat pada badu tidak jujur. Tetapi kalau pernyataan yang kedua, tidak benar bahwa, nah itu berarti tidak negasi bahwa, bahwanya itu kurung. Jadi semua yang di dalam kurung itu terikat dengan kata-kata tidak di depannya, sehingga kalau ditulis itu dia menjadi seperti ini, tidak benar bahwa, tidak benar negasi bahwa dalam kurung, ya, badu pandai dan jujur, berarti ini A, N, B. Nah sekarang tinggal kita buat tabel kebenarannya. Jadi ada dua buah proposisi di sini. Variabel utamanya tetap 2 ya, sehingga kombinasinya kita 2 pangkat 2 yaitu 4. Ada 4 kombinasi nilai kebenaran. Kalau negasi A itu bukan variabel, variabel dasarnya itu adalah A. Ya, A. Nah, maka di sini kita cari dulu untuk proposisi yang pertama, kita cari negasi A dan juga negasi B. Namanya negasi itu ingkaran, berarti kebalikan. Ya, kemudian kita cari juga ini A, N, B yang di dalam kurung. Ini. Nah, baru kemudian kita cari untuk proposisi yang pertama. Ya, ini tadi untuk proposisi yang pertama yaitu negasi A or negasi B. Negasi A or negasi B. Ingat, kalau nilai kebenaran or itu kuncinya hanya akan bernilai false jika semua kalimat penyusunnya bernilai false. Jadi kebalikan dengan N. Kalau N hanya akan true kalau semuanya true. Kalau false hanya akan false jika semuanya false. Jadi di sini kita lihat negasi A or negasi B, false or false, maka di sini adalah false. Kemudian false or true, ya dia akan bernilai true. Ya, jadi kalau seperti ini sebenarnya Anda nggak usah mikir kalau or itu. Pokoknya dia itu false kalau semuanya false, selain itu true. Sehingga yang baris pertama false, 3 baris berikutnya adalah true. Nih, karena kombinasinya seperti ini. Kemudian negasi A, N, B. Tadi A, N, B-nya sudah kita cari, yaitu true, false, false, false. Negasinya ya berarti tinggal dibalik. Kalau baris pertama true, maka kemudian negasinya adalah false. Sehingga terbentuk seperti ini. Jadi ini untuk proposisi yang pertama, ini untuk proposisi yang kedua. Sekarang kita lihat kombinasinya, apakah sama atau tidak. Baris pertama ini ternyata sama-sama false. Baris kedua sama-sama true.
baris ketiga sama-sama true, baris keempat juga sama-sama true, sehingga bisa dikatakan ya bahwa proposisi pertama dan kedua ini adalah ekuivalen ya. Nah, sekarang tinggal kita cek ya, kalau kita gabungkan dengan menggunakan biimplikasi, apakah menghasilkan tautologi atau tidak. Jadi langkah yang berikutnya adalah menggabungkan dua buah proposisi ini dengan menggunakan biimplikasi, kemudian kita cek menghasilkan tautologi atau tidak. Kalau menghasilkan tautologi, maka dikatakan bahwa dua buah pernyataan ini adalah ekuivalen. Nah, ini tadi sudah ada. Ingat, kalau biimplikasi itu dia hanya akan bernilai true kalau kalimat-kalimat penyusunnya kembar. Nah, ini kebetulan baris pertama kembar, kedua kembar, ketiga kembar. Maka dia bernilai true semua di sini. Ya. Jika hasilnya adalah tautologi atau bernilai T semua, maka dikatakan bahwa kedua argumen tersebut ekuivalen secara logis. Nah, itu ya kalau menggunakan tabel. Tapi sebenarnya dari sini aja Anda sudah bisa melihat, tidak perlu dibuat tabel tautologinya. Itu dari sini aja Anda sudah bisa melihat ya kembar atau enggak nih kombinasi nilai kebenarannya. Kalau kembar sama, baris pertama nilai kebenarannya sama, kedua sama, dan seterusnya, maka dikatakan dikatakan pernyataan logika tersebut ekuivalen. Nah, ini kalau pakai tabel ya. Nah, kelemahannya kalau kita melakukan pembuktian mencari ekuivalen atau tidak dengan menggunakan tabel, kalau pernyataan logikanya singkat ya, itu nggak masalah. Tapi kalau pernyataan logikanya panjang, bisa jadi tabel yang Anda buat itu juga panjang juga ya. Jadi keuntungan dari tabel kebenaran ini, kalau pembuktian dengan menggunakan tabel kebenaran itu, dia mudah tapi memakan tempat ya. Kalau diimplementasikan dengan menggunakan komputer, dia makan memori. Mudah algoritmanya tapi makan memori banyak. Nah, lalu bagaimana caranya supaya kita bisa mempersingkat waktu pencarian ekuivalen dan tidak memakan banyak memori? Salah satunya yaitu dengan menerapkan yang namanya hukum-hukum ekuivalensi logika. Nah, di sini ya ada hukum-hukum ekuivalensi logika. Ada banyak di sini ya hukum ekuivalensi logika. Ini tidak perlu dihafal, sebenarnya hanya perlu Anda baca berkali-kali, sama aja ya. Tapi sebenarnya ini kalau kita nanti larikan ke operasi matematika, Anda akan paham juga ya, karena ada beberapa yang hampir sama. Contoh nih, hukum identitas. Hukum identitas itu kalau kita punya variabel atau notasi logika, misalnya di sini P ya, nggak mesti P. Mau variabel abjad apapun boleh, saya hanya memisalkan di sini P. Nah, kalau dalam nilai kebenaran 1 itu true ya, 0 itu false. Nah, hukum identitas itu berbunyi PN1 itu sama dengan P, setara ya. Makanya di sini sama dengannya itu ada 3 garis kalau dalam logika, bukan hanya 2 tapi 3 garisnya karena ekuivalensi atau setara, kesetaraan. PN1 sama dengan P. Nah, Anda ingat-ingatnya gimana? Gampang, itu sama kayak perkalian. Ya. Kalau perkalian itu berapapun bilangan kalau dikalikan dengan 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri, ya enggak? Contoh, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 4 kali 1, 4. 10 kali 1, 10. 100 kali 1, 100. 1 juta kali 1, 1 juta. 1 miliar kali 1, 1 miliar. Nah, ini prinsip itu yang dipakai di hukum identitas logika. Bahwa PN1 itu hasilnya adalah 1. Atau PN true maka hasilnya adalah P. Maaf, tadi PN1 hasilnya adalah P. Nah, PN true hasilnya P. Atau kalau dalam operasi aritmatika, berapapun bilangan kalau dikalikan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Apapun
variabel logika kalau di AND-kan dengan 1 atau true, maka hasilnya adalah variabel logika itu sendiri. Nah, demikian juga ini ada dua ya. P or 0 sama dengan P, atau P or false sama dengan P. Itu kalau dalam operasi matematika sama dengan penjumlahan. Berapapun bilangan, kalau Anda tambahkan dengan 0, pasti hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Contoh, 1 tambah 0, 1. 2 tambah 0, 2. 10 tambah 0, 10. 1 juta tambah 0, 1 juta. 13 tambah 0 ya 13. Jadi hukum identitas ini berbunyi berapapun bilangan, kalau Anda jumlahkan dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri ya. Apapun variabel logika, kalau Anda OR-kan dengan 0 maka hasilnya adalah variabel logika itu sendiri. Nah, itu kaitannya ya dengan operasi matematika. Kemudian yang kedua ada hukum ikatan. Ya, ini beda ya dengan atasnya ya, Anda perhatikan. Kemudian ada idempoten, idem P or P hasilnya P, PNP hasilnya P. Kemudian hukum negasi, kemudian ada hukum negasi ganda, kemudian ada hukum komutatif. Nah, komutatif ini kalau di logika baik itu penjumlahan atau perkalian dia berlaku, tapi kalau dalam matematika tidak. Ya, hanya perkalian aja yang komutatif, penjumlahan tidak komutatif. Kalau dalam operasi matematika ya. Kemudian hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu kalau ada beberapa simbol logika, kemudian operatornya sama, itu kita bisa geser-geser kurungnya. Atau kalau dalam matematika misalnya 1 tambah 2 tambah 3, 1 tambah dalam kurung 2 tambah 3 kurung tutup, itu hasilnya akan sama dengan kurung buka 1 tambah 2 kurung tutup tambah 3. Asal operatornya sama ya. Ingat di sini operatornya harus sama, sama-sama OR atau sama-sama AND, itu boleh Anda geser kurungnya. Nah, kalau operatornya tidak sama, itu berlaku hukum distributif. Seperti ini, ada distributif kanan, ada hukum distributif kiri. Kemudian ada hukum De Morgan. Nah, De Morgan itu negasi, terus kemudian di dalam kurung ini semuanya dinegasikan, maka harus dinegasikan satu-satu termasuk operatornya. Silakan Anda ini lebih lanjut di situ ya. Nah, kalau pembuktian dengan menggunakan hukum ekuivalensi ini ya sama seperti Anda menyederhanakan persamaan matematika sebenarnya. Ya, kalau dalam persamaan matematika itu ada dua ruas, ruas kiri dan ruas kanan ya. Ini sama juga seperti itu. Misalnya ini ada dua buah pernyataan logika, ini yang ruas kiri, ini yang ruas kanan. Nah, untuk membuktikannya dengan menggunakan hukum, ini ada 3 cara di sini. Ya, yang P diturunkan terus-menerus dengan menggunakan hukum ekuivalensi logika yang ada, kemudian atau Q-nya yang diturunkan terus-menerus, kemudian P dan Q diturunkan secara terpisah sehingga didapat R. Atau kalau saya boleh ini di sini P ini maksudnya adalah ruas kiri ya. Ruas kiri diturunkan terus menerus. Kemudian ruas kanan diturunkan terus menerus. Kemudian yang ketiga ruas kiri dan ruas kanan diturunkan secara terpisah didapat. Nah, ini yang ruas kiri ya. Ini saya tambahin di sini. Ini bisa dikatakan ini adalah ruas kiri. Kemudian yang negasi P ini adalah ruas kanan. Nah, untuk membuktikan ekuivalensi dengan hukum ekuivalensi, kita itu menyederhanakan ruas kiri. Kita boleh ada 3 cara di sini. Menyederhanakan ruas kiri sehingga didapat ruas kanan, atau menyederhanakan ruas kanan sehingga didapat ruas kiri, atau disederhanakan dua-duanya sehingga ketemu yang sama ya. Lalu kalau menyederhanakan tuh baiknya yang mana Bu? Ruas kiri atau ruas kanan? Tergantung kita lihat ke kompleksitas pernyataannya ya. Anda kalau belajar persamaan matematika kemarin itu kita kan selalu seringnya adalah apa? Menyederhanakan yang kompleks. Jadi kalau ada seperti ini, Anda bisa lihat bahwa ruas kiri itu lebih kompleks daripada ruas kanan. Ruas kanan ini cuma 1 aja di sini.
maka kita sederhanakan yang kiri untuk mendapat yang kanan, karena repot kalau Anda memperluas yang kanan supaya mendapat yang kiri. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau misalnya yang kompleks di ruas kanan, ya Anda sederhanakan yang ruas kanan sehingga didapat yang ruas kiri. Ya. Misalnya ini saya balik gitu ya kan. Negasi P, misalnya ini saya balik. Kalau ini berarti sederhanakan ruas kanan untuk mendapat ruas kiri. Itu berarti Anda harus menyederhanakan yang ruas kiri sehingga didapat ruas kanan. Ya, ini seperti ini. Ya, ini untuk contoh di sini. Ruas kiri diturunkan terus-menerus. Kalau ruas kanan yang diturunkan terus-menerus gimana ya? Kalau misalnya pernyataannya saya balik misalnya. Ini yang nomor 2 misalnya. Nah ini kan kalau ditulis yang ini ruas kiri, ya, yang sebelah sini adalah ruas kanan. Nah kalau yang seperti ini berarti apa? Sederhanakan ruas kanan untuk mendapat ruas kiri. Nah, ya, jadi Anda perhatikan juga yang kompleks itu yang mana, kanan atau kiri. Yang kompleks kita sederhanakan, ya, yang sudah sederhana nggak perlu kita lebar-lebarkan. Atau yang ketiga ini, kanan dan kiri disederhanakan. Itu kalau ruas kanan dan ruas kirinya sama-sama panjang pernyataan atau proposisinya, atau notasi operasi logikanya panjang, itu bisa kita dua-duanya, ruas kiri disederhanakan, ruas kanan disederhanakan, karena sama-sama panjang misalnya pernyataannya, itu boleh. Tapi kalau salah satu seperti contoh 1 atau 2 ini, ya Anda tinggal lihat mana pernyataan yang panjang, itulah yang disederhanakan. Itu ya, di bawah itu sudah ada contoh-contohnya bagaimana menggunakan hukum ekuivalensi logika. Silahkan Anda simak langkah per langkahnya baik-baik. Ini sudah saya catat di sampingnya, itu harus Anda sertakan hukum ekuivalensi yang menyertainya ya. Harus disederhanakan, harus disertakan hukum ekuivalensi yang melandasinya. Ini pakai apa gitu. Misalnya seperti ini. Nih ya. Nih. Nih. Ini kalau kita tulis, kalau saya tulis di sini, di bagian ini saya tebelin. Ini adalah hukum De Morgan. Ya, dari sini menjadi ini, itu hukum De Morgan. Nah, kemudian ini sendiri, nih, saya kasih warna berbeda. Ini ada negasi ganda sehingga ketemu ini. Nah, ini negasi dari negasi Q. Ini adalah hukum negasi ganda. Ya. Jadi ini semua De Morgan. Kemudian ini negasi dari negasi Q itu, jadi Q itu adalah negasi ganda. Nah, kemudian dikeluarkan, sama kayak persamaan matematika ya. Yang sama dikeluarkan. Ini ada 2 buah pernyataan negasi P N Q, or negasi P N negasi Q, itu yang sama adalah negasi P-nya, maka negasi P-nya dikeluarkan. Kemudian operatornya adalah yang di dalam kurung ini sama-sama N, maka N-nya dikeluarkan juga. Baru di dalam kurung yang tidak sama yaitu Q sama operator OR sama negasi Q.
Nah, ini sendiri itu kita berlakukan yang namanya hukum apa? Nah, kita lihat di atas tadi negasi or negasi ki. Negasi or negasi ki itu kita pakai hukum, hasilnya adalah true ya. Nih, hukum negasi. Nah, ini saya pakai P. Kalau kemudian di bawah pakai Q ya nggak masalah. P or negasi P hasilnya 1 atau true. Nah, ini pakai hukum, berarti ini adalah hukum negasi. Yang sini tadi hukum De Morgan. Yang ini tadi hukum negasi ganda. Ki or negasi Ki hasilnya T atau 1 ya, atau 1 sini. Nah, tadi ini kalau negasi P and Q itu tadi apa? Hukum I K, identitas apa ikatan? Kita lihat lagi. Identitas. Ya. Apapun kalau di N kan dengan 1 hasilnya adalah variabel itu sendiri. Jadi ini adalah hukum identitas ya, hukum identitas, sehingga ketemu negasi P maka terbukti. Jadi seperti itu ya. Silahkan Anda simak lagi, ini di sebelah sini boleh Anda coret-coret modul Anda kasih warna spidol yang berbeda untuk memahamkan. Silahkan dicoba latihannya. Kalau belum paham silahkan temui saya di prodi ya. Mudah-mudahan dapat difahami. Untuk pertemuan kali ini saya cukupkan ekuivalensi logika. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.